Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bawaslu Kabupaten Rembang dalam acara Ngobrol bareng pengawas pemilu. Dalam tema kali ini, saya Gia Ajrina Fadila selaku pembawa acara akan membawakan kira-kira 30 menit ke depan. Ngobrol kali ini sangat menarik. Kenapa saya anggap sangat menarik? Karena tema itu headline-nya yaitu pembentukan Panwas Kecamatan dalam Pilkada 2020. Tidak bisa memungkiri juga bahwa Panwascam merupakan salah satu vital dalam pengawasan pemilu. Salah satunya di tingkat kecamatan. Maka dari itu saya di sini tidak sendirian, ditemani oleh salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Dufarul Mutakin selaku Divisi SDM. Mohon dipersilakan untuk gabung bersama saya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Gia. Iya, kan ini lagi hangat-hangatnya ya Pak di Kabupaten Rembang tentang Pilkada 2020. Pastinya banyak polemik persyaratan apa aja yang harus dipersiapkan sahabat Bawaslu, khususnya persyaratan yang harus disiapkan di tingkat kecamatan maupun formulir-formulir lain. Dan menampung komentar-komentar di laman Facebook maupun Instagram, makanya kita merangkum permasalahan ini dengan diskusi bersama maupun ngobrol bareng. Tidak lama lagi Kabupaten Rembang tepatnya di bulan September 2020 kan mau mengadakan pemilu. Pastinya kan sahabat-sahabat Bawaslu yang khususnya di Kabupaten Rembang pengen tahu lah gimana yang harus disiapkan. Maka dari itu, apa sih Pak yang membedakan Pilkada tahun lalu dengan Pilkada sekarang ini khususnya di bidang persyaratannya? Terima kasih Mbak Gia atas waktunya. Jadi perlu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu dan masyarakat Kabupaten Rembang bahwasanya pada tahapan untuk Pilkada 2020 pengawas pemilu Kabupaten Rembang sudah pada tahapan pembentukan badan ad hoc tingkat kecamatan, yaitu Panwas Kecamatan. Kalau dari pertanyaan Mbak Gia tadi, yang paling membedakan antara rekrutmen Panwascam terdahulu dengan sekarang, karena sekarang itu ada komponen online atau ada seleksi online dalam proses pendaftarannya nanti. Kalau dulu semuanya dilaksanakan secara manual, kalau sekarang itu ada proses online-nya. Sesuai dengan rakor kemarin yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Rembang hadir. Kenapa proses online ini dijalankan dalam rangka pembentukan Panwas Kecamatan? Karena memang dari awal Bawaslu RI mendorong untuk kemampuan dan kapasitas teman-teman Panwas Kecamatan nantinya yang terbentuk itu mampu menguasai dan menjalankan fungsi pengawasan pelaporan dalam bentuk online. Seperti kita ketahui, kedepannya fungsi aplikasi Siwaslu yang dipunyai oleh Bawaslu RI itu akan difungsikan dalam membantu proses pengawasan. Sehingga ketika aplikasi itu digunakan sebagai alat bantu pengawasan, kita dituntut, teman-teman Panwascam itu dituntut untuk mempunyai kemampuan dari awal terkait dengan penggunaan teknologi. Sehingga kesimpulannya, yang paling membedakan antara proses rekrutmen dulu dengan sekarang adalah proses sekarang digunakan sistem online. Itu yang mendasari Pak. Terus sama syaratnya ya Pak, kan kita juga masih bingung ya, ada syaratnya minimal 25 tahun atau syarat-syarat lain. Baik saya baca tuh kayak ada surat keterangan sehat jasmani atau rohani, itu bagaimana ya Pak? Kan umumnya kan kita tahu sahabat Bawaslu ada yang udah punya pengalaman tentang pilkada atau yang belum. Jadi saya mewakili yang belum tahu tentang Panwascam itu seperti apa. Jadi untuk yang nantinya ini, untuk pembentukan nantinya ini, seperti yang sudah kita share di website kita dan kita umumkan itu, bahwasanya syarat mendasar bagi pelamar Panwascam itu adalah yang pertama usia. Usia 25 tahun itu sejak ia mendaftar. Artinya karena tahapan
pendaftaran itu dimulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 27 November sampai dengan tanggal 3 Desember. Artinya sahabat Bawaslu yang kelahiran tahun 1994 bulan November itu nanti bisa dihitung, dia minimal harus 25 ketika dia mendaftar. Itu syarat dasarnya. Pendidikan sama masih seperti dulu, SMA sederajat. Terus ada lagi yang membedakan, yaitu terkait dengan domisili. Domisili itu dibuktikan dengan KTPL atau KTP elektronik. Jadi di KTP elektronik itu, asalkan yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten Rembang, maka yang bersangkutan bisa mendaftar Panwas Kecamatan di salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang. Itu adalah syarat-syarat dasar. Terus yang tadi terkait dengan pendidikan itu dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir, Pak. Jadi kami juga menghimbau kepada sahabat-sahabat Bawaslu dan masyarakat Rembang bahwasanya bagi sahabat yang berminat untuk mengikuti seleksi ini, untuk mendaftar agar dipersiapkan persyaratan administrasi daripada nanti waktunya sudah mepet. Karena apa? Kami akan menyeleksi bagi ijazah itu adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Foto juga 5 lembar dengan background merah, usia dipastikan usia 25 saat mendaftar. Dan yang membedakan lagi, Mbak, nanti ketika sahabat Bawaslu itu sudah mendaftar, melengkapi berkas, kita terimakan tanda terima, Mbak. Saat tanda terima pendaftaran itu diterima, itu nanti pendaftar diharapkan itu mengisi sebuah form online, sebuah formulir online begitu. Jadi formulir online yang dari Bawaslu RI. Berarti kita selain ngisi secara administrasi datang ke Bawaslu juga ngisi online ya Pak. Terus contohnya gini ya, saya mewakili sahabat Bawaslu yang samanya ada katanya gaptek lah ya. Dia datang ke sini udah bawa HP. Apakah dari Bawaslu sendiri sudah memfasilitasi untuk mempersiapkan lah kepada sahabat Bawaslu yang datang di sini mengajari atau apa atau bagaimana Pak? Nah, itu jadi di sini sejak tanggal 13 kemarin, yaitu tahapan pengumuman, itu kita sudah membentuk Pokja melalui rapat pleno, dan kesekretariatan juga siap di jam kerja mulai tanggal 13 itu kita menyiapkan petugas untuk menerima, baik memberikan informasi. Kita juga per hari kemarin telah memposting pengumuman di website kita, serta menyebarkan pengumuman yang ditempelkan di seluruh kecamatan Kabupaten Rembang. Jadi bagi sahabat Bawaslu dan masyarakat Rembang yang berkenan mendaftarkan diri atau meminta info dan penjelasannya, bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Rembang, karena kami pada jam 8 sampai jam 4 sore itu selalu ready untuk menerima teman-teman, baik yang meminta penjelasan, baik yang mengambil formulir. Ini khusus untuk formulir juga saya beritahukan bahwasanya formulir dalam bentuk fotokopi itu sedia di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Kami memang belum bisa menyediakan di masing-masing kecamatan, karena memang kami belum punya perwakilan di kecamatan. Akan tetapi sahabat Bawaslu dan masyarakat Rembang bisa mengakses formulir itu, mengunduh melalui laman fanpage Bawaslu melalui Facebook, serta dapat mengunduh di website Bawaslu Kabupaten Rembang. Itu adalah bentuk-bentuk pelayanan kami dalam rangka menyediakan informasi yang cukup bagi masyarakat terkait dengan proses pendaftaran. Kenapa itu kita lakukan, Mbak? Karena pendaftaran ini mungkin untuk yang pertama kalinya menggunakan metode online. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kembali saya informasikan, nanti pendaftar itu setelah menyerahkan berkas, dia harus mengisi formulir online yang diakses melalui HP pendaftar masing-masing.
Jadi itu dalam rangka Bawaslu RI secara on play, secara tepat waktu langsung mengetahui siapa pendaftar dan identitas dan berbagai macam database pendaftar tersebut. Ini adalah yang pertama kali sehingga kita berikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat di Kabupaten Rembang. Oke, berarti kan selain Bawaslu sendiri, Bawaslu RI dapat mengontrol langsung lah di tingkat bawahnya sekalian perekrutan Panwascam. Oke teman-teman Bawaslu, sahabat Bawaslu di Kabupaten Rembang, apabila ingin punya permasalahan atau hal-hal yang pengen ditanyakan bisa langsung di kanal kami, baik di Instagram, Facebook maupun fanpage kami. Nanti di akhir acara akan didiskusikan bersama dengan Pak Kakin terkait dengan komentar-komentar yang ada di kanal kami. Oke Pak Kakin, selanjutnya tadi kan Bapak menyinggung terkait dengan sistemnya online. Pastinya kalau administrasinya sudah online, pastinya nanti di tesnya juga kemungkinan online ya Pak. Nah, terus kemungkinan sistemnya seperti apa Pak? Kalau tesnya online, terus lanjut ke wawancara itu bagaimana? Bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat Bawaslu terkait dengan mekanisme tersebut? Jadi seperti yang surat dari Ketua Bawaslu RI nomor 0883. Jadi di situ bisa kita simpulkan ada dua proses online yang menyertai dalam rangka pembentukan Panwas Kecamatan kali ini. Yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ketika pendaftar itu telah selesai pemberkasan, menyerahkan berkas pendaftaran ke kita, yang bersangkutan harus mengisi formulir online yang diakses melalui HP atau gadget pendaftar. Bentuknya memakai fasilitas sokratif. Jadi mulai tanggal 5 hari itu, dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Desember nanti, setiap hari ada 6 gelombang tes tulis online. Jadi kita akan kerjasama dengan lab yang ada di Kabupaten Rembang. Kita seperti CAT begitu Mbak, tetapi menggunakan metode sokratif. Setiap kali gelombang itu 20 orang peserta. 20 orang peserta itu mengikuti tes tulis dengan durasi waktu 90 menit untuk 100 soal. Jadi kita ada operator nanti yang akan memberikan trial, percobaan atau pelatih kayak simulasi 15 menit kepada peserta yang mengikuti tes. Setelah 15 menit mengikuti tes, langsung kita persilakan, ada waktu untuk mungkin ke kamar kecil sebentar. Setelah itu terus kita mulai 90 menit itu untuk mengerjakan 100 soal itu. Dari 100 soal itu teman-teman yang mengerjakan tes tulis itu setelah selesai langsung bisa mengetahui nilainya. Wah, berarti itu ya Pak. Berarti kita habis keluar di ruangan langsung lihat nilainya terpampang gitu. Iya. Wah, persis CAT beneran itu Pak. Ya sudah hampir sama seperti itu, tetapi teknologi yang digunakan adalah sokratif itu. Dan nanti karena tidak ada pengumuman atau hasil daripada tes tulis itu, hanya kita ketahui nilai, peserta langsung melanjutkan ke seleksi wawancara. Seperti kita ketahui dalam pengumuman kami bahwa tes tulis dengan tes wawancara itu berlangsung sama Mbak. Jadi antara tanggal 13 sampai tanggal 17, 5 hari itu peserta itu melakukan tes tulis dan dilanjut tes wawancara. Nah setelah itu hasil daripada tes tulis dan tes wawancara itu langsung diumumkan hasilnya. Di hari itu? Tidak, ada tanggalnya tentunya, tanggal 18 Mbak. Oh berarti nanti hasilnya diintegrasi ya Pak, dari ya. Tes tulis sama wawancara. Jadi diakumulasi antara hasil tes tulis dan tes wawancara, diumumkan di tanggal 18. Nah, tapi pelantikannya kita mempunyai jeda antara tanggal 22 dan 23. Kenapa tanggal 18 ke 23 itu? Karena di dalam pengumuman kami bisa dibaca oleh sahabat-sahabat Bawaslu bahwasanya setelah pengumuman itu, sebelum pelantikan, teman-teman yang akan dilantik itu wajib menyerahkan surat keterangan bebas narkoba.
Sehingga bagi teman-teman nanti yang dinyatakan lulus, sebelum dilantik itu harus sudah menyerahkan surat bebas narkoba. Sedikit Mbak yang perlu saya tambahkan tadi terkait persyaratan yang membedakan dengan perekrutan zaman 2018. Kali ini pendaftar itu wajib menyerahkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani saat mendaftar. Kalau dulu dalam pembentukan Panwasan yang dulu itu saat mendaftar pendaftar wajib menyerahkan surat kesehatan jasmani. Untuk surat kesehatan rohaninya itu ketika akan dilantik. Tetapi untuk sekarang surat kesehatan jasmani dan rohani yang diperoleh dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas itu harus diserahkan saat pendaftar. Nah, yang untuk surat bebas narkoba itu baru diserahkan sebelum dilantik. Jadi terkait dengan tahapan tadi, kenapa tanggal 18 diumumkan dan pelantikannya tanggal 22 atau 23? Karena kita memberi ruang kepada teman-teman yang diumumkan 3 nama yang diumumkan per kecamatan itu untuk bisa melengkapi surat keterangan sehat narkoba. Nah, kira-kira itu bagi sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Rembang. Jadi yang perlu diperhatikan, kita tambahkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Karena apa? Pengalaman kami Mbak ya, surat keterangan sehat rohani itu jarang atau bahkan tidak ada di puskesmas Kabupaten Rembang. Yang ada adalah di RSUD, dan itu hanya ada dokternya kemungkinan seminggu hanya 2 kali. Jadi teman-teman yang berniat mendaftar ini harus mempersiapkan lebih dini soal harinya apa, nanti bagaimana untuk mendapatkan surat itu. Kan jangan sampai ketika mendaftar surat keterangan sehat rohaninya itu belum bisa diambil karena memang keterbatasan waktu yang ada di Kabupaten Rembang. Oke, Pak. Kan tadi Babaknya mengatakan bahwa surat keterangan jasmani dan rohani kan di Kabupaten Rembang ini di RSUD khususnya kan kayak seminggu 2 kali. Namanya hari ini kita ngumpulin surat keterangan jasmani di Bawaslu, kemudian bilang sama petugasnya, Pak, soalnya kalau itu surat rohaninya nyusul kalau udah diterima, itu bagaimana Pak? Kayak gitu tuh kan polemik juga. Ya karena memang di persyaratan lolos administrasi kita itu harus lengkap ya, mulai dengan legalisir ijazah, pas foto, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ya kalau tidak dilengkapi sampai batas tanggal 3 Desember ya artinya pendaftar tidak lolos syarat administrasi, tidak bisa mengikuti seleksi pada tahap berikutnya yaitu tes tulis online tadi. Oke, begitu buat teman-teman Bawaslu. Untuk selanjutnya saya sudah beberapa ada tabungan lah ya untuk pertanyaan-pertanyaan bagi sahabat Bawaslu. Contohnya di Instagram, salah satunya yaitu dari Mas Jamal. Pak, mau tanya ini dari M. Jamaluddin, berapa lama sih masa kerja Panwascam? Umumnya kan kita sendiri sebagai orang awam gitu, mungkin sahabat Bawaslu kan belum pernah namanya pilkada itu sebagai apa. Terus masa kerjanya tuh bagaimana Pak? Bisa dijelasin kepada teman-teman baik di Instagram, Facebook maupun di fanpage kami. Jadi Mbak Dia ya, jadi untuk teman-teman sahabat Bawaslu dan masyarakat Kabupaten Rembang, bahwasanya untuk pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020 ini pengawas ad hoc tingkat kecamatan yang nantinya kami bentuk, yang kita bentuk nantinya akan dilantik pada tanggal 22 atau 23 Desember di akhir tahun ini. Dan masa kerja untuk teman-teman Panwas kecamatan nanti sampai dengan bulan November Mbak, artinya 11 bulan. Jadi karena pelantikannya itu di akhir Desember, nanti penghitungan kerjanya mulai Januari sampai dengan November. Jadi masa kerjanya November, karena pelaksanaan pilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 itu seperti kita ketahui kan ada di bulan September.
sehingga 2 bulan setelah September itu yaitu Oktober November, sehingga Panwascam selesai di bulan November. Oke, gitu teman-teman sahabat Bawaslu. Jadi kira-kira masa kerjanya 11 bulan, terhitung dari bulan Januari sampai bulan November. Selanjutnya untuk ini Pak, ada pertanyaan lagi Pak nih, tadi saya rangkum dari Facebook nih. Bagaimana sih Pak cara mendapatkan formulir pendaftaran? Mungkin Bapak tadi udah menjelaskan, mungkin dapat diulangi lagi jadi teman-teman sahabat Bawaslu bisa lebih memahami dan mencermati gitu. Untuk formulir itu kita mulai tanggal 13 kemarin pada tahapan pengumuman ini kita telah menyediakan untuk fotokopi formulir atau hard copy-nya. Hard copy-nya itu kami memang baru ada di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Jadi kami sampaikan juga kepada masyarakat Rembang, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Rembang, formulir untuk hard copy-nya bisa didapatkan di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang setiap hari sampai dengan tahapan penyerahan berkas dari jam 8 pagi Mbak, jam kerja dan 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Selain itu kami juga menyediakan bagi teman-teman yang mungkin akan mendownload itu di website Bawaslu Kabupaten Rembang, ada juga di laman fanpage Facebook kita, itu bisa didownload mulai pengumuman sampai dengan formulir. Formulir juga kami sediakan dalam bentuk file Word, Microsoft Word, sehingga teman-teman bagi pendaftar bisa diketik atau ditulis tangan juga bisa Mbak. Atau memang formulirnya itu yang diambil di fotokopi terus ditulis tangan juga bisa. Yang penting kami terima itu formulir yang memang jelas. Jadi karena di situ banyak isian mulai data diri, surat lamaran dan sebagainya, sehingga teman-teman itu yang pertama bisa mendownload di fanpage dan website kita, yang kedua bisa mengambil atau menerima di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Memang kita belum bisa menitipkan tadi di masing-masing kecamatan. Di masing-masing kecamatan kita baru menempelkan pengumuman, tetapi kita tidak menyediakan di tingkat kecamatan atau di kantor-kantor kecamatan karena memang Bawaslu belum punya perwakilan di kantor-kantor kecamatan. Repotnya nanti kalau kita distribusikan ke tingkat kecamatan, itu di tingkat kecamatan tidak ada yang bertanggung jawab. Itu Mbak. Oke, ini Pak ada tambahan lagi di laman Instagram DM Pak, direct message. Ini kan salah satunya sahabat Bawaslu. Contohnya sahabat Bawaslu, apakah sahabat Bawaslu dapat mendaftar lintas kecamatan Pak? Misalnya mungkin saya sendiri dari Pancur ingin lihat peluang mau daftar di Sumber, mungkin pesannya lebih mudah lah atau bagaimana? Apakah bisa Pak daftar seperti itu? Mohon dijelaskan. Jadi kalau Mbak Gia tadi menyampaikan di kecamatan sana lebih mudah, sebenarnya sama Mbak. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit, karena nanti kita tesnya juga jadi satu. Tetapi yang perlu dicatat oleh teman-teman Bawaslu semuanya ini, sahabat-sahabat Bawaslu, sesuai dengan juknis kita 0883 itu, bahwasanya pendaftar itu syaratnya berdomisili di Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan KTPL, sehingga kecamatan mana yang dilamar itu tujuannya harus jelas. Tetapi sahabat-sahabat Bawaslu bisa antar kecamatan ya. Tadi yang dimisalkan bagia tadi yang di Pancur bisa daftar sebagai Panwascam Sumber. Karena apa? Dalam persyaratan itu jelas bahwa yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik. Oke Pak, ini kan ada salah satu pertanyaan lagi nih dari sahabat kita @iristiana. Perangkat desa dan pejabat struktural bisa ikut rekrutmen nggak Pak? Ini kayaknya Mbak dari Pamotan kan ya? Oh iya. Sebagaimana yang sudah kita umumkan ya, di persyaratan itu yang nomor 12 itu langsung saya bacakan ya. Jadi mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha
BUMN dan BUMD. Jadi kita artikan di situ ya, kalau perangkat desa itu merupakan jabatan di pemerintahan, berarti ya kalau mendaftar, intinya kalau mendaftar siapapun bisa, Pak. Soal nanti dia itu di administrasi itu lolos atau tidak, kalau jelas di sini jabatan di pemerintahan itu berarti kalau dia tidak mengundurkan diri ya tidak lolos administrasi. Yang satunya lagi apa? Pejabat struktural. Pejabat struktural bisa ikut rekrutmen. Nah, itu artinya kalau pejabat struktural ya tidak bisa karena dia punya jabatan di pemerintahan. Kalau PNS yang tidak punya jabatan struktural itu harus izin atasan. Tetapi yang PNS yang punya jabatan struktural itu jelas nggak bisa. Dan apakah tadi perangkat itu karena dia termasuk dihitung di jabatan di pemerintahan. Jadi secara administrasi ya nanti tidak bisa, tetapi kalau mau mendaftar itu siapapun bisa, tidak kita halang-halangi. Itu, Mbak. Tapi kan ya jelas Pak, orang mendaftar ya keinginannya diterima kan. Seperti itu Pak. Oke teman-teman ASN atau teman-teman PNS bisa ikut daftar asalkan dapat izin dari pimpinan dan tidak memiliki jabatan struktural. Oke Bapak, tak terasa ya Pak udah kira-kira 30 menit perbincangan kita. Dan makasih buat teman-teman untuk dari kanal Instagram, Facebook maupun fanpage lain. Apabila masih belum jelas atau berkaitan tentang pembentukan Panwascam, bisa datang langsung ke Bawaslu Kabupaten Rembang maupun di komen direct message. Oke, untuk selanjutnya untuk berkaitan dengan syarat maupun waktu pelaksanaan, teman-teman bisa lihat langsung di papan informasi di masing-masing kecamatan. Contohnya di Kecamatan Lasem maupun kecamatan lain di Kabupaten Rembang. Saya Gia Jena Fadila, apabila banyak kesalahan atau banyak kekeliruan, saya mohon maaf. Untuk siang kali ini ngobras selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.